bisa mengantarkan dia menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu apa itu makna dari wasilah, apa itu tawassul. Sampai akhirnya kita bahas satu ayat sampai satu kali pertemuan, ya, panjang lebar. Kemudian Allah perintahkan wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah di jalannya, yaitu jihad, menundukkan kepentingan-kepentingan di dalam hidup kita selain kepentingan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kepentingan duniawi, kepentingan nafsu, kepentingan ego, kepentingan syaitani, kepentingan setan yang bisa menghalangi kita menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jalan keberuntungan itu ketika kita bertakwa kepada Allah, mencari segala wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan keberuntungan. Kemudian ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum walahum 'adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum 'adzabum muqim. Di ayat yang ke-36 ini, di ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Di ayat yang ke-36 ini lawan katanya ini, ya, lawan kondisi. Orang-orang yang kafir, yang tidak masuk dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di ayat yang ke-35 Allah menyeru orang-orang yang beriman walaupun memiliki iman yang sangat tipis, ikut di dalam seruan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat ke-35 ini, ke-36 ini Allah tidak menyeru orang kafir. Tapi ini berita. Sebagian ahli tafsir menunjukkan bahwa orang kafir itu tidak pantas diajak bicara oleh Allah. Allah itu tidak mau berbicara dengan orang-orang kafir. Tapi ayatnya yang sebelumnya, yang ke-35, Allah berbicara menggunakan kata ganti kedua langsung, kan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diajak bicara oleh Allah SWT. Tapi di ayat ini Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru. Saya kira di dalam Al-Quran tidak ada ya ayyuhalladzina kafaru. Allah langsung berbicara dengan orang kafir. Karena Allah tidak mau berbicara dengan orang kafir sebab kekafiran itu dosa yang paling menjijikkan. Kekafiran yaitu menutup hati dari kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mau menyembah Allah atau mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Allah kepada nabi-nabinya. Ada surat Al-Kafirun, ya qul ya ayyuhalladzina kafaru. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu Allah tidak berbicara langsung. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW. Qul, katakan hai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Nabi Muhammad yang bicara kepada orang-orang kafir. Ini menunjukkan seperti yang saya sampaikan tadi, beratnya dosa kekafiran itu. Semoga Allah menjaga iman di dalam dada kita sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali dosa kekafiran dan dosa penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin diampuni jika seseorang kembali kepada Allah membawa dosa ini. Kalau dosa selainnya masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Ustadz mengatakan dosa kekafiran itu tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari yang disebutkan di dalam ayat ini saja kita bisa menyimpulkan
Allah menyebutkan innalladzina kafaru, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu. Andai, kata lau itu andai, seandainya. Berarti seandainya itu tidak mungkin. Ini tidak terjadi. Tapi kalaupun andai kata itu terjadi, yaitu andai kata lahum ma fil ardi jami'an. Andai kata mereka ini memiliki semua yang ada di bumi ini. Semua yang ada di bumi ini, harta karunnya, pulau-pulaunya, lautnya, hasil buminya, semuanya itu milik mereka semua. Wa mithlahu, dan ditambah, itu sudah banyak sekali loh ya, bumi seluruhnya milik mereka semua, dan ditambah lagi milik mereka itu yang semacam itu. Jadi bumi seisinya 2 kali lipat dimiliki oleh mereka. Andai mereka memiliki hal ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ma'ahu liyaftadu bihi, lalu mereka kurbankan semua yang mereka miliki itu, bumi 2 kali lipat itu yang mereka miliki itu, mereka korbankan untuk menebus diri mereka di hari kiamat, menebus diri mereka dari azab, dari siksa di hari kiamat nanti. Ma tuqbila minhum, semua tebusan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Tidak mungkin diterima oleh Allah SWT tebusan. Dari ayat ini kita bisa mengetahui, pertama, orang-orang yang kafir itu nanti di hari kiamat tidak punya jalan keluar lagi. Tidak punya jalan keluar. Yang kedua, orang-orang kafir itu menginginkan jalan keluar di hatinya, tapi tidak mungkin. Mereka ini ada keinginan, gimana ini caranya ini? Ada keinginan di dalam hati mereka untuk selamat itu, tapi mereka tidak mungkin selamat. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yubassarunahum yawaddul mujrim, orang-orang mujrim yang kembali dalam keadaan membawa dosa. Yawaddul mujrim lau yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Orang-orang yang berdosa itu nanti, yang mereka tahu ini sebentar lagi mereka masuk neraka ini. Mereka itu punya keinginan di dalam hatinya, andai kata mereka bisa menebus diri mereka dari api neraka ini dengan mengorbankan anak mereka. Anaknya sendiri loh ya. Karena situasinya sangat mencekam, sangat menakutkan. Ya Allah, kalau bisa ya Allah, anakku ini masuk ke neraka, yang penting aku jangan. Padahal anak ini kan yang paling dicintai ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Bukan anaknya toh, dengan anaknya. Wa sahibatihi wa akhi. Wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Mereka berandai-andai, punya keinginan, andai aku ini bisa menebus jiwaku dari api neraka ini, digantikan dengan anakku, istriku, saudara-saudara kandungku, dan keluarga yang dulu waktu di dunia melindungi aku. Keluarga yang dulu sayang sama dia, itu masukkan ke neraka semua. Atau kalau perlu semua orang yang ada di dunia ini masukkan ke neraka, yang penting aku selamat. Summa yunji, lalu mereka selamat. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak mungkin. Apa itu? Kalla innaha ladha. Api itu bagi mereka sudah disediakan api yang menggelora apa? Nazza'atan lisyawa. Api yang menguliti kepala mereka. Nazza'atan lisyawa. Api itu bisa kepala mereka ini terkelupas, ya, terkena.
Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita selamat dari api neraka. Allah. Tidak bisa mereka menebus. Begitu juga Abu Lahab. Kalau Abu Lahab itu kesian, belum mati sudah ditentukan sebagai penghuni neraka, dan dia tak mungkin dapat hidayah lagi karena sudah diultimatum oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong, menolak kebenaran dari lisan hamba yang paling dicintai Allah. Hati-hati, jangan pernah menolak kebenaran. Jadi gimana Ustaz? Kita tahunya ini dicintai sama Allah atau tidak? Ya kita nggak tahu. Jadi bagaimana caranya? Ya kalau orang memberi nasihat kita, mau orang wali, mau orang rendah, mau orang bodoh, walaupun dari mulut pemabuk, terima dulu kalau itu nasihat baik. Terima. Loh, itu dari mulut pemabuk kita terima. Kalau itu baik, kenapa enggak? Kan bisa jadi ternyata pemabuk ini diampuni dosanya oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menolak kebenaran, menolak nasihat itu bentuk kesombongan, bukti kesombongan. Apalagi kalau kita menolaknya dari orang yang dicintai Allah. Itu bahayanya luar biasa. Abu Lahab ini waktu diajak oleh Rasulullah SAW untuk beriman, dia mengatakan tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad. Turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka Abu Lahab itu. Dalam tafsir itu dijelaskan, ada sebagian ahli tafsir yang menjelaskan Abu Lahab itu waktu mengatakan tabban laka ya Muhammad, dia kemudian berpaling memunggungi Rasulullah, meninggalkan Rasulullah. Jadi dia ini marah, Nabi Muhammad ini mengumpulkan orang untuk menyampaikan bahwa dia ini Rasul. Kamu ini mengumpulkan orang banyak ini cuma untuk berita bohong kamu. Marah dia. Dia ucapkan tabban laka ya Muhammad. Lalu dia berpaling meninggalkan Nabi Muhammad. Padahal dia tahu Nabi Muhammad ini orang yang jujur, tidak pernah dusta. Jadi sebetulnya orang musyrik Mekah itu harusnya mereka ini tidak mendustakan Nabi, karena mereka ini tahu Nabi itu dari kecil sampai diutus jadi Rasul tidak pernah dusta dan dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Harusnya mereka ini berakal gitu. Tapi Abu Lahab ini pelopornya ini ya, memunggungi Rasulullah waktu dia berjalan, turun ayat saat itu juga yang dibacakan oleh Rasulullah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayat pertama turun. Celaka apa yang diperbuat oleh Abu Lahab. Waktu dengar itu berhenti Abu Lahab itu. Di tafsir itu ada yang menjelaskan seperti itu ya. Waktu dengar ayat itu berhenti Abu Lahab karena tahu ini tidak mungkin bohong. Di dalam hatinya terlintas, ini bisa enggak ya saya tebus, saya tarik kembali kata-kata saya ini, terus ayat ini dihapus gitu ya. Saya tebus dengan harta saya dan usaha serta anak saya. Kalau di dalam tafsir harta dan usaha saya. Ini saya tebus dengan harta, kekayaan saya dan usaha saya, ditarik lagi ini ucapan itu. Turun ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta sama usaha dia sudah tidak bisa nolong dia lagi. Ya Allah, gara-gara satu kalimat ini, tabban laka ya Muhammad, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus gimana ini? Celaka, harta, usahanya tidak bisa nolong dia. Saya selanaran dzatalah. Dia akan dibakar api yang menggelora. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi pertama yang kita ketahui, orang-orang kafir itu memiliki keinginan untuk menebus. Yang pertama kita ketahui dia tidak punya harapan. Yang kedua dia masih memiliki keinginan untuk menebus dirinya. Yang ketiga, kita bisa mengetahui harta dunia ini sama sekali tidak bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali
segala sesuatu yang di dunia ini yang kita gunakan untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa nolong kita. Selain itu, tidak ada yang bisa nolong kita. Yang bisa nolong kita keimanan, amal baik. Amal baik itu macam-macam bentuknya. Bisa sedekah, bisa ibadah, sholat, bisa ngaji, hadir pengajian, menyambung ikatan dengan orang-orang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, istri berbakti kepada suami, suami menyayangi istri, mendidik anak, hubungan yang rukun dengan kerabat, dengan saudara, berbuat baik kepada tetangga. Waduh, amal soleh ini banyak sekali, makanya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Quran. Jadi salah kalau ada orang bilang kamu harus beramal soleh yang dilakukan Nabi. Padahal tidak semua amal soleh dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengingat Nabi Muhammad itu juga manusia. Ada amal soleh yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa Ustaz? Masa Nabi pernah tidak melakukan amal soleh? Salah satu contohnya azan. Nabi seumur hidupnya tidak pernah azan. Nah, jadi kita tidak perlu azan. Kok sahabat azan? Ya disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya tidak seluruh amal soleh dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya Nabi tidak azan? Kata sebagian hadis, karena Nabi tidak mau memberatkan umatnya. Kalau Nabi azan, hayya 'alas shalah, orang tidak datang, mati di tempat itu orang. Dipanggil Nabi itu harus jawab, walaupun kita dalam keadaan sholat. Kalau Nabi Muhammad manggil kita, jawab panggilannya, lanjutkan sholat lagi, tidak batal. Nah, itu di dalam ayat sebutkan seperti itu. Nah, kita tidak mau bahas itu, nanti menyimpang dari ini ya. Kita lanjutkan. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Yuriduna ayakhruju minan nar. Nah, ini yang ayat berikutnya. Ayat yang sebelumnya, mereka berusaha supaya mereka itu tidak masuk neraka. Tapi ternyata gagal tuh mereka. Berandai-andai saja mereka. Masuk mereka. Jadi mereka tidak mau berusaha menyelamatkan diri, tapi Allah, keputusan Allah tidak bisa ditolak. Mereka tetap masuk ke dalam api neraka. Nah, sudah masuk di dalam api neraka, keinginan berikutnya, caranya keluar gimana nih? Caranya keluar dari neraka ini gimana nih? Sudahlah, sudah kena saya masuk neraka ini. Gimana caranya keluar? Kata Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ayyakhruju minan nar. Yuriduna ayyakhruju minan nar. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan mereka itu cari jalan bagaimana caranya keluar dari neraka ini. Ya tidak bisa, yang jaga itu malaikat semua, Pak. Tidak bisa, mereka dikira penjara dunia, Pak. Kalau di penjara dunia orang bisa akal-akalan cari jalan untuk keluar. Apalagi orang yang kaya itu nebus, dibayar penjaganya, bisa keluar dia. Atau minimal di penjaranya itu dia seperti di kamar sendiri. Tapi kalau di neraka itu malaikat tidak bisa semua. Ghiladun syidadun la ya'suna ma amarallahu bihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ghiladun syidadun, kata Allah di dalam ayat yang lain, malaikat yang di neraka itu kasar, kejam, tidak ada belas kasihnya sama sekali. Jadi kita nangis kayak kalau manusia di sini, di dunia ini, lambat laun kadang-kadang bisa iba juga ini ya, bisa iba. Kalau malaikat ini sama sekali tidak bisa iba. Yang di neraka loh ya. Wiladun syidadun. Tidak bisa. Ya Allah, saya sudah diginikan kok ya masih ditambah lagi siksanya.
"Bu, tolong perhatikan saya ini, kamu yang kesian sedikit." Nggak bisa. Mereka itu nggak punya kesian, nggak punya rasa kesian. Allah. Mau kita teriak 1000 tahun, ya mereka tetap seperti itu. Allah. Nah, bagaimana Rasulullah aja waktu Mi'raj, semua malaikat tersenyum kecuali satu malaikat yang tidak tersenyum. Malaikat Malik yang jaga neraka. Sama Rasulullah aja tidak tersenyum gitu. Apalagi sama kita. Nah, jangan sampai ketemu sama malaikat Malik. Kata Rasulullah ke Jibril, ini Rasulullah lihat, loh, ini satu-satunya makhluk yang tidak tersenyum sama saya. Yang lain tuh mendambakan kehadirannya Rasulullah SAW. Tanya sama Jibril, Jibril ini siapa yang dari tadi melotot terus, cemberut terus, tidak senyum. Rasulullah ngajak senyum, ya dia diam aja. Ini siapa ya Jibril? Oh, jangan salahkan, dia kesian, memang diciptakan tidak bisa senyum, tidak punya saraf senyumnya dia, tidak ada saraf senyum. Itu malaikat Malik yang jaga neraka. Tidak pernah senyum dari mulai diciptakan sampai sekarang. Akhirnya ada, ya, malaikat Malik dan turunannya itu ya, Zabaniyah yang di dalam. Malaikat Malik itu yang jaga, itu tidak bisa senyum, apalagi yang nyiksa di dalam itu tidak bisa senyum itu malaikatnya. Dilatun sidat. Malik itu kan artinya pemilik. Malaikat Malik itu namanya malaikat penjaga neraka, tapi namanya Allah kan juga Malik. Allah kan Malik. Jadi mulk atau Malik itu nama yang bisa dinisbatkan kepada Khalik dan kepada makhluk. Nah, akhirnya di dalam riwayat disebutkan Allah memerintahkan malaikat Malik itu untuk senyum. Nah, malaikat itu kalau diperintahkan baru bisa, kalau tidak diperintahkan tidak bisa. Ada riwayat yang mengatakan Allah memerintahkan malaikat Malik itu untuk senyum. Senyum dia sekali itu seumur-umur ya. Hanya kepada Rasulullah SAW. Habis itu cemberut lagi. Tidak bisa senyum lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak lihat itu malaikat Malik ya. Ketemunya sama malaikat Ridwan insyaallah ya. Malaikat Ridwan yang jaga api neraka. Yang menjaga surga ya. Yang menjaga surga. Nah, ada lagi yang mengatakan mereka itu berusaha cari jalan keluar. Ada lagi yang mengatakan mereka itu dengan kondisi tubuh nanti yang besar itu. Kata Rasulullah satu penduduk neraka itu besarnya segunung Uhud. Kulitnya tebal, besarnya segunung Uhud, satu penduduk neraka. Jadi neraka itu penuh enggak? Enggak penuh, mesti besar. Neraka itu besarnya luar biasa. Nanti semua orang dimasukkan ke neraka. Allah tanya ke neraka di dalam ayat suci Al-Quran kan, Halim talakti, neraka, ini semua sudah masuk, kamu penuh, sudah penuh atau belum? Jawabannya, Al-Mim Mazid, apa masih ada tambahan lagi? Masih luang ini. Padahal satu orangnya sebesar gunung. Tapi karena neraka itu apinya yang menjilat itu besarnya luar biasa, ada di dalam tafsir disebutkan sehingga orang-orang kafir yang dijilat api neraka itu mereka itu sampai terpental ke atas tinggi sekali. Nah, waktu mereka terpental ke atas tinggi itu mereka ini punya harapan, jangan-jangan ini tidak balik bisa keluar ini. Nah itu ada yang menafsirkan gitu. Mereka itu punya harapan, wah ini ke atas saya mau berusaha pegangan mana nanti, terus saya bisa keluar gitu ya. Tapi ya tidak bisa, ditarik lagi masuk ke dalam lagi, dihabiskan mereka di situ. Ya Allah, berapa lama mereka di situ? Ini Allah mau menjelaskan, wa ma hum bi kharijina minha nas'alullah al-afiyah. Tidak keluar, mereka tidak bisa keluar. Jadi pupus harapan mereka itu. Tidak bisa keluar mereka, kesian. Makanya ya Allah, ayo syahadat, beriman kepada Allah. Kesian kita kalau lihat orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah SAW. Kita bayangkan kesian mereka. Harus iba kita kepada mereka, kita doakan. Makanya kita ini diperintahkan untuk berdakwah, mengajak mereka dengan niat bukan merasa diri kita lebih baik, tapi iba. Dakwah itu didasari rahmat, iba. Kita kalau lihat ada manusia terbakar nih, kena api. Ada enggak niatan mau menyelamatkan itu? Apa tanya dulu?
Agamanya apa itu? Madhabnya apa itu? Oh, madhabnya bukan madhab kita. Jangan, enggak usah. Enggak ada. Orang kebakar ya kita langsung bergerak menyelamatkan. Jangan orang, kucing aja, kucing tenggelam. Kita langsung lari, kita selamatkan kok. Itu bentuk dari ibah. Nah, kalau kita lihat ada orang non-muslim jalan di depan kita, harusnya ada rasa ibah itu ya. Kesian mereka. Kalau orang mukmin, muslim mau di neraka masih mungkin mentas, enggak ya? Masih mungkin keluar, walaupun ya jangan sampai masuk neraka. Karena satu harinya sama seperti 1000 tahun. Tapi masih ada harapan. Tapi kalau orang sudah kafir, kesian. Ya Allah, kita lihat ada orang baik, umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun. Tapi satu kali pun dahinya tidak pernah sujud kepada Allah. Kesian. Lihat. Ada orang baik, umurnya sudah 70-an, satu kali pun tidak pernah menyebut nama Allah, tidak kenal Nabi Muhammad, tidak tahu ruku, tidak tahu sujud, apalagi tafsir. Nah, kita ini berada dalam kenikmatan luar biasa. Nikmatnya luar biasa loh kita. Sehari sekali sujud kepada yang menciptakan dunia ini. Bisa ngaji, bisa berdoa kepada Allah, bahas tafsir kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ayo bagi-bagi kenikmatan ini kepada orang di luar. Jangan ribut sendiri sama umat Islam. Berkelahi terus kunut, enggak kunut, tahlil, enggak tahlil, maulid, enggak maulid. Sudah capek, sudah. Ini loh yang di luar sana ini. Yang perlu diselamatkan itu bukan yang syahadat ini. Yang syahadat perlu diselamatkan. Tapi yang prioritas itu yang di luar sana, yang belum syahadat sama sekali nih. Supaya dia ini tidak mengalami nasib ini yang disebut oleh Allah, wa ma hum bi kharijina minha. Mereka ini kesian, tidak bisa keluar sama sekali dari api neraka ini. Terkepung mereka dengan api neraka ini. Dalam ayat yang lain, wa a'tadna lahum, apa itu, surat Al-Kahfi itu, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Apa itu? Wa a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at. Allah, ini kalau kita baca ayat ini, kalau kita tahu maknanya, tidak bisa tidur kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami Allah telah menyediakan. Sekarang ini sudah ada apinya. Apinya ini sudah ada dari sekarang ini ya. Buat siapa ya Allah? Buat orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim ini? Orang-orang yang berpaling dari ajakan Allah Subhanahu wa taala. Mendolimi siapa dia? Mendolimi dirinya sendiri. Kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim naron, api neraka, ahata bihim suradiquha, yang jilatannya itu mengepung mereka, tidak bisa keluar mereka dari situ. Ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu, nanti di dalam api itu ketika mereka minta tolong, teriak mereka ya, tolong. Ini orang yang satu dengan orang yang lain saling berteriak, tolong. Ada di dalam tafsir juga disebutkan mereka minta tolong, minta air. Api di mana-mana ini. Minta air mereka ini. Kita keluar jam 2 siang aja kena panas ini, langsung lari ke rumah cari air gitu ya. Ini bayangkan di dalam itu ribuan tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyastaghithu, kalau mereka minta tolong, minta air, kehausan, yughatsu bima'in kahal muhli, ditulung mereka. Kalau minta air, kata Allah, segera didatangkan air bagi mereka seperti airnya
seperti besi yang dipanaskan, dicairkan, besi yang mendidih. Yughathu bima'in kal muhli, yang besinya itu kata Allah ketika mereka mendekatkannya, yashfil wujuh, mukanya mereka ini langsung mateng. Maswi itu bakar, terbakar muka mereka. Belum diminum ini mukanya sudah terbakar. Nah, tapi adanya itu ya diminum oleh mereka, karena di dalam ayat yang lain waktu disediakan air itu mereka minumnya kata Allah diumpamakan syurbal him, seperti minumnya onta kalau minum air. Onta itu kalau minum air satu kali sedot satu bak mandi itu habis. Onta itu ya. Nah, mereka ini minum air itu yang mendidih itu seperti minumnya onta itu. Kata Allah, bi'sa syarab, seburuk-buruknya minuman itu ya minumannya penduduk neraka ini. Bi'sa syarabu wasa'at murtafaq, dan seburuk-buruknya tempat tinggalnya mereka. Hati-hati. Ya, gimana caranya saya selamat? Beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbuat buruk. Loh, sampai kapan? Sebentar. Umur kita ini paling 70, 80. 70, 80 ini nanti di akhirat 1000 tahun satu hari. Sebentar kita sabar sekarang. Jadi kalau dibandingkan dunia ini, dunia yang kita jalani ini, alam yang paling singkat yang dijalani oleh manusia itu alam dunia ini. Selebihnya ribuan tahun, tak terhingga. Jadi dunia ini makanya disebutkan di dalam ayat Al-Quran berulang-ulang, ini sebentar, sabar sebentar, sabar sebentar. Saya sudah 70 tahun, 80 tahun, sebentar itu. Kalaupun kita punya umur 900 tahun, tetap sebentar dibanding dengan waktu akhirat. Padahal umatnya Nabi Muhammad ini antara 60 tahunan, kata Rasulullah SAW, 60 tahunan, kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, umur 63 tahun itu kalau dihitung dengan waktu akhirat sama seperti 1,5 jam waktu akhirat. Sabar 1,5 jam waktu akhirat, karena satu harinya akhirat 1000 tahun. Waktu kita 63 tahun itu dibanding dengan satu hari 1000 tahun itu cuma 1,5 jam, kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Masa sabar 1,5 jam untuk kebahagiaan yang abadi kita tidak mau. Sabar berbuat baik. Sabar itu satu, sabar beramal taat. Amal taat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau belum bisa yang sunnah, yang wajib dulu. Kalau yang wajib sudah bisa sabar, tambah dengan yang sunnah. Karena ibadah sunnah itu bisa menambal kekurangan di ibadah wajib. Sabar itu satu, sabar beramal taat. Dua, sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Maksiat itu mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan, kaki. Sabar, tinggalkan. Loh, kalau saya tergelincir sudah pernah berbuat maksiat, tobat, minta ampun, sisa umurnya diperbaiki. Yang ketiga, sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditentukan bagi kamu di dunia ini. Di dunia ini ada ketentuan Allah yang kita tidak bisa nolak. Itu ujian namanya. Sabar terhadap ujian Allah. Gigi sakit, COVID, itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Kebakaran, tanah longsor, banjir, sakit, mati, itu berpisah. Ada saudara kita yang mati, sabar, itu ketentuan Allah SWT. Yang keempat, sabar dari gangguan makhluk.
Makhluk itu ada yang ganggu kita. Namanya makhluk kepalanya lain-lain, pasti ada clash. Suami istri pasti suami suka ganggu istri, istri suka ganggu suami. Pasti itu. Kok bisa ya? Ya bisa lah, kepala kamu kan beda. Kita bukan robot kita ini kan. Pasti ada yang suka mengganggu. Anak kadang mengganggu orang tua. Orang tua kadang-kadang mengganggu anaknya juga. Saudara kandung mengganggu saudara kandung. Tetangga mengganggu, kerabat mengganggu, mertua ya juga kadang-kadang mengganggu. Ngeprank. Nah itu mengganggu, ngeprank gitu. Kemudian kadang-kadang gangguan itu bisa dari binatang. Dari binatang mengganggu kita. Nah, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya diganggu mereka, saya balas ganggu. Ya kamu sama berarti. Kamu disakiti hatinya sama pasangan kamu balas nyakiti hatinya dia. Ya kamu idem berarti sama. Malaikat, wah ini sama juga, ini sama aja. Dua-dua tidak sabar berarti. Nah, namanya orang sabar itu pasti harus diganggu. Kalau tidak diganggu, tahu dari mana dia sabar? Kalau ada orang naik, wah ini orang sabarnya luar biasa. Itu pasti hidupnya diganggu terus itu. Jadi kita jangan, ya Allah jadikan aku orang yang sabar. Tapi begitu diganggu ngamuk. Kamu kan minta jadi orang sabar, pasti sama Allah didatangkan gangguan. Kita mau punya kesabaran seperti Nabi Muhammad enggak? Berarti siap diganggu. Nabi Muhammad itu lihat hidupnya. Diganggu dari lahir sampai dia wafat. Tapi dia punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah SWT. Yang terakhir, sabar terhadap permintaan syahwat nafsu. Syahwat ini, boleh tidak kita memenuhi permintaan syahwat? Boleh, tapi yang haram-haram tidak boleh. Nah, caranya kita menekan syahwat kita supaya tidak mengajak kita berbuat yang haram. Nah, itu sabar menekan syahwat. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi, kata Imam Busiri itu ya. Nafsu itu kayak anak kecil. Anak kecil itu nyusu ke ibunya kan. Kalau tidak disapih ya dia sampai besarnya nyusu terus ya. Nah, waktu dia disapih dia meronta-ronta. Diem kan. Kalau ibunya ngelihat anaknya mau nyapih, anaknya nangis, oh kesian. Disusui lagi ya sampai besar dia nyusu terus. Tapi tega enggak ibunya lihat anaknya nangis itu? Diem kan. Enggak boleh, ini enggak boleh, enggak baik buat dia kalau nyusu terus sampai besar. Disapih dia, lama-lama dia capek sendiri kan. Diem. Nah, nafsu itu seperti itu. Nafsu itu kalau minta kepada tuannya, nafsu itu siapa sih? Ya, ada di dalam badan kita sendiri nafsu ini. Kalau tidak ada nafsu kita tidak bisa hidup. Sama Allah diberi nafsu supaya kita ini bisa hidup. Bisa menikah, bisa makan, bisa minum, tidur. Ini ketentuannya Allah SWT. Tapi kalau berlebih-lebihan, overdosis kita penuhi terus permintaannya, itu dampaknya buruk buat kita. Kalau dia minta terlalu banyak, kita sapih. Kalau yang haram jelas kita sapih. Yang haram dia mau meminta memenuhi syahwatnya, keinginannya yang haram, sapih. Nanti dia ciri-cirinya ada keinginan itu timbul terus di hati. Meronta-ronta. Nah, nafsu itu sama kayak bayi. Bayi waktu mau nyusu, ya keinginan dia tidak mungkin berhenti nangis sampai kita menyusui. Tidak bisa dialihkan itu ya. Kalau dia mau disapih itu kita kasih mainan, dibuang mainannya. Tidak bisa dialihkan. Kita kasih minuman apa, madu, sirup, tidak mau deh. Maunya saya pokoknya maunya nyusu. Nah, nafsu itu sama seperti itu. Dia kalau menginginkan sesuatu, nafsu itu tidak bisa dialihkan. Maunya itu terus meronta dia sampai kita memberikan. Tapi kalau kita lebih kuat dari dia, tidak lama itu. 1 hari, 2 hari kita lebih kuat dari dia, kita bisa menjadikan dia putus asa. Nanti amal maksiat yang dia inginkan sudah, wah ini tidak bisa ini ternyata, kalah saya sama orang ini ya, lebih kuat dia. Ya sudah, sama seperti kuda liar. Kuda liar itu
dikasih pelana, berutak dia. Apalagi ditunggangi, berutak dia. Tapi kalau yang menunggangi ini kuat orangnya, tidak mau kalah, keras ya. Lama-lama kuda itu lemes sendiri. Ya udahlah, pasrah. Nah, nafsu itu seperti itu. Kuda kalau mau dijinakkan itu supaya cepat pasrahnya, tidak dikasih makan. Dia lemes ya. Kalau dia lemas, nurutnya lebih cepat. Karena tidak punya kekuatan buat melawan kan dia. Kalau dikasih makan terus, ya lama dia. Nah, sama seperti itu katanya orang kalau mau menundukkan nafsu harus dilaparkan nafsunya. Puasa itu membantu untuk menundukkan nafsu. Lihat orang kalau puasa kan malas, diajak ngomong aja malas jawab ya. Diajak gosip-gosip, aduh, lemes ya. Perutnya bunyi gitu kan. Makanya, tapi kalau sahur sama buka makannya jangan 3 piring. Sama aja, enggak lapar. Jadi puasa itu tujuannya apa? Merasakan lapar. Supaya apa merasakan lapar? Supaya nafsunya lemes. Kalau nafsunya lemes, gampang dialihkan. Makanya puasa itu sarana terbaik untuk menyandang sifat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini yang bisa kita petik dari ayat ini. Penutupnya walahum adzabum muqim. Mereka tidak bisa keluar, mereka itu mukim di dalamnya. Bermukim di dalam api neraka. Sudah tempat tinggalnya mereka itu kekal di dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin wa adkhilna al jannah bila hisab wala itab wala fitnah wala adab bi rahmatik ya arhamar rahimin. Di antaranya setiap maghrib, setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh, habis sholat subuh dan habis sholat maghrib baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Dalam hadis disebutkan siapa yang habis sholat subuh dan habis sholat maghrib selalu membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka dibebaskan dia dari api neraka. Baca juga ayat kursi. Ayat kursi itu menebus jiwa kita dari api neraka. Malam baca surat Tabarok. Surat Tabarok itu perisai dari azab kubur. Nah, baca ayat-ayat itu. Nah, itu membantu kita. Hah? Surat Al-Mulk, surat Tabarok. Ya, Al-Mulk juz 29 surat pertama. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتنامي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.